Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan taklim pagi kita tentang fadilah sedekah, tentang bab silaturahmi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilamakan bekas telapak kakinya atau dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Saya ulangi, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dilamakan bekas telapak kakinya atau dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Maksud dilamakan bekas telapak kakinya adalah dipanjangkan umurnya. Karena semakin banyak umur seseorang, maka semakin banyaklah jejak telapak kakinya yang berbekas di atas bumi. Dan jika ia meninggal dunia, maka jejak kakinya akan terhapus dari bumi. Terhadap hal ini banyak yang bertanya bahwa umur setiap orang itu sudah ditentukan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan hadis ini? Di beberapa tempat dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang mempunyai waktu yang sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Karena itu sebagian ulama mengartikannya sebagai keberkahan, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rezekinya akan dilapangkan, waktunya sangat berkah sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam beberapa hari dapat dilakukan olehnya dalam beberapa jam saja, dan pekerjaan yang dilakukan orang lain dalam waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan olehnya dalam hitungan hari. Sebagian ulama mengartikan maksud dipanjangkan umurnya adalah dikenang kebaikannya dan dipuji, yakni orang-orang menyebut kebaikannya hingga beberapa lama. Sebagian ulama menulis maksudnya adalah anak-anaknya bertambah, sehingga silsilahnya akan terus berlangsung hingga beberapa lama setelah ia meninggal dunia. Itulah beberapa makna yang bisa disimpulkan. Jika Nabi SAW yang sabdanya pasti benar telah memberitahukan hal tersebut, maka apa saja yang beliau sabdakan tentu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, berkuasa mutlak dan telah menciptakan semua wasilah. Bagi Allah, apa susahnya menciptakan wasilah? Allah mampu menciptakan wasilah dari setiap benda yang Allah kehendaki, sehingga akal orang-orang yang pandai akan merasa takjub. Karena itu kita tidak boleh meragukan sedikit pun tentang hal yang kita bicarakan ini. Nah, diambil dalam kitab Majahirul Haq. Takdir adalah suatu kepastian. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul asbab, dan Allah telah menciptakan wasilah, baik yang zahir ataupun yang batin, untuk setiap sesuatu. Orang yang sakit perut akan datang kepada dokter atau yang lainnya dalam 1 menit, karena mungkin akan mendapatkan faedah dari obat yang diberikan, dengan harapan agar panjang umur. Padahal umur itu sudah ditentukan. Maka tidak ada alasan untuk tidak berusaha lebih keras memanjangkan umur dengan bersilaturahmi daripada berobat. Silaturahmi sebagai sebab panjangnya umur itu lebih pasti dibandingkan sebab lainnya. Inilah sabda seorang tabib yang ramuannya tidak pernah salah. Sabda baginda Nabi SAW yang baru saja disebutkan di atas ditulis dalam beberapa hadis dengan pokok pembahasan yang berbeda-beda. Karena itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanggung jawab atas satu perkara, aku akan menjamin baginya 4 perkara. Barang siapa yang bersilaturahmi, umurnya akan dipanjangkan, kawan-kawannya akan cinta kepadanya, rezekinya akan dilapangkan, dan ia akan masuk ke dalam surga. Dalam kitab Kanjul Umal. Sabda baginda Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa
Tiga perkara berikut ini adalah benar adanya. Pertama, barang siapa yang dizolimi kemudian ia memaafkan, maka kemuliaannya akan bertambah. Dua, barang siapa yang meminta-minta untuk meningkatkan hartanya, maka akan berkurang hartanya. Tiga, barang siapa yang membuka pintu pemberian dan silaturahmi, maka hartanya akan bertambah. Dalam kitab Durrul Mansur, Fakih Abu Laits rahmatullahi berkata bahwa di dalam silaturahmi ada 10 perkara yang patut dipuji. Yang pertama, di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua, mengembirakan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang beriman. Tiga, malaikat merasa sangat senang. Empat, orang Islam akan memujinya. Lima, setan laknatullahi akan sangat bersedih. Enam, silaturahmi dapat memanjangkan umur. Tujuh, silaturahmi menyebabkan keberkahan rezeki. Delapan, orang-orang yang telah meninggal, yakni kakek dan ayahnya serta keluarga yang lain, merasa senang bila mengetahui perbuatannya itu. 9. Dengan bersilaturahmi, hubungan antar sesama akan kuat. Jika kita menolong seseorang dan bermurah hati terhadap seseorang, maka pada waktu kita mengalami kesusahan dan mempunyai keperluan, ia akan menolong kita dengan sepenuh hati. 10. Setelah mati, kita akan selalu memperoleh pahala, karena siapa saja yang kita tolong, dia akan selalu mengingat kita dan mendoakan kita. Anas radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat ada 3 macam orang yang berada di bawah naungan Arsy Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bersilaturahmi, bahkan ketika di dunia umurnya akan dipanjangkan, rezekinya akan dilapangkan, dan kuburnya akan diluaskan. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak menikah karena memelihara anak-anaknya yang masih kecil hingga menginjak dewasa, supaya tidak timbul kesulitan dalam merawat dan memelihara mereka. 3. Orang yang menyiapkan makanan kemudian mengundang anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ada 2 langkah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kaki yang dilangkahkan untuk menunaikan sholat fardu. 2. Kaki yang dilangkahkan untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Sebagian ulama menulis, ada 5 perkara bila dikerjakan dengan istiqomah dan teguh, orang yang mengerjakannya akan memperoleh pahala seperti gunung dan menyebabkan luasnya rezeki. Pertama, istiqomah dalam bersedekah, sedikit atau banyak. 2. Istiqomah dalam bersilaturahmi, baik sedikit ataupun banyak. 3. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu dalam keadaan wudu. 5. Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Diambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam sebuah disebutkan bahwa amalan yang pahalanya dan balasannya paling cepat diperoleh adalah silaturahmi. Bahkan ada orang-orang yang berdosa, tetapi karena sering bersilaturahmi, harta dan anak-anaknya diberkahi. Diambil dalam kitab Ihya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dengan bersedekah, berbuat baik, berbuat kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua, dan bersilaturahmi dapat mengubah seseorang dari bernasib buruk menjadi bernasib baik, dan menjadi sebab bertambahnya umur dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Diambil dalam kitab Kanjul Umal. Mengenai dipanjangkannya umur dan ditambah rezekinya telah banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Sedangkan riwayat-riwayat yang disebutkan di atas baru sebagian kecil. 2 perkara di atas, yaitu panjangnya umur dan bertambahnya rezeki, selalu didambakan oleh manusia. Banyak orang yang berusaha keras demi untuk memperoleh 2 hal tersebut. Baginda Nabi SAW telah menyebutkan satu cara yang mudah untuk mendapatkan keduanya, yaitu dengan bersilaturahmi. Maka kedua harapan tersebut akan tercapai jika kita benar-benar yakin dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW,
Maka orang-orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya mengamalkan silaturahmi ini sebanyak-banyaknya. Orang yang kaya hendaknya membelanjakan hartanya untuk kaum kerabatnya, karena ia akan peroleh janji yang berupa diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan talim pagi ini tentang fadilah sedekah bab bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah bersilaturahmi dan juga istiqomah untuk bersedekah. Nah, kita lanjutkan talim kita dengan mujakarah 6 sifat. Adek, Umi. Oh, Abi aja. Iya, Abi aja. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat dalam amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum ada kemampuan untuk amalkan agama secara sempurna. Para sahabat telah mampu amalkan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat. Yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sholat husu wal hudu. Yang ketiga, ilmu mahal zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah wa tabligh, khurud fi sabilillah. Sifat sahabat yang pertama, yakin kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan kepada Allah SWT ke dalam hati kita. Bahwa hanya Allah saja yang berkuasa, makhluk tidak kuasa. Allah saja yang maha kaya, makhluk miskin. Allah yang maha berkuasa, makhluk nih sok kuasa kadang-kadang. Keuntungannya, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa seseorang ini di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Keuntungan yang lain, barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Dan sekecil-kecilnya iman, walaupun sebesar zarah, ini Allah SWT akan hargai surganya yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, cara mendapatkannya, pertama kita dakwahkan pentingnya la ilaha illallah. Yang kedua, latihan membentuk halaqah tentang pembicaraan kalimat la ilaha illallah. Bahwa yang kuasa Allah, memberi sehat Allah, memberi sakit Allah, memberi kaya Allah, memberi miskin Allah. Nah, kita datangi saudara-saudara muslim kita untuk kita sampaikan. Nah, tentunya dengan hikmah. Apalagi di masa seperti ini. Nah, maka dengan lebih hikmah lagi kita ingatkan saudara muslim kita bahwa mereka hidup di buminya Allah, dapat rezeki dari Allah, dapat napas dari Allah. Wajar kalau taat pada Allah SWT. Terus selanjutnya juga kita berdoa kepada Allah SWT agar diberi hakikat kalimat la ilaha illallah. Lalu Muhammad Rasulullah, artinya adalah Muhammad utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat, ikut cara baginda Nabi SAW. Bagaimana sholat, ikut cara Nabi SAW. Tidur, makan, ya, minum, beraktivitas, berdagang kita, bekerja kita, bertani kita, apapun aktivitas kita ikut cara baginda Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah sabdakan mengenai keuntungan daripada sunnah Nabi. Nabi SAW sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana mai fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta padaku, di surga bersamaku. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, man tamassaka bisunati indal fasadi umati falau ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di zaman rusaknya umatku, akan mendapatkan 100 pahala mati syahid.
Nah, ini berat, Pak. Apa? Berat hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Anak-anak dan istri menghidupkan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, seperti memegang bara api. Ya kan, kita pegang panas, kita lepas mati bara api. Terus bagaimana juga berdoa kita pada Allah SWT untuk mendapatkan sunnah Nabi SAW agar kita bisa istiqomah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, maka kita dakwahkan. Terus latihan menghidupkan sunnah Nabi 24 jam. Sunnah surahnya, sirahnya, sarirohnya. Surah bagaimana gambar Nabi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dari mulai meludah sampai datang ke Ka'bah. Aktivitas kita 24 jam bagaimana ikut cara Nabi SAW. Terus juga kita berdoa kepada Allah SWT yang tadi disampaikan. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT beri kekuatan kita untuk selalu mampu menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Selanjutnya sifat sahabat yang kedua adalah sholat husul hudu. Artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah, ikut cara Nabi SAW. Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah SWT dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat istiqomah, maka perbuatan keji dan mungkar ini Allah SWT akan mudahkan untuk kita meninggalkannya. Lalu Allah SWT juga sabdakan, wasta'inu bis sabri was sholat. Carilah pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi apapun aktivitas kita ini, kita laksanakan dengan melaksanakan sholat. Diawali dengan melaksanakan sholat. Sahabat ini apa-apa minta dengan sholat. Ya kurang garam, sholat, minta pada Allah SWT. Bahkan di dalam kitab Fadilah Amal dijelaskan, apabila sahabat ini sedang melakukan satu aktivitas, maka aktivitas yang dilakukan, ini kekurangan sesuatu. Bagaimana Anas bin Malik sawahnya kekurangan air, maka dia sholat minta air pada Allah SWT. Begitupun minta yang lain sahabat ini pada Allah SWT. Nah, kita pun latihan meminta pada Allah SWT dengan sholat. Dan sholat adalah mi'rajnya orang beriman. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Terus juga bagaimana cara mendapatkan sholat. Nah, kita dakwahkan pentingnya sholat husul hudu. Kita sendiri latihan dengan memperbaiki johirnya sholat. Seperti wudunya, istinjanya, gerak-gerik dalam sholat, bacaan sholat. Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Belajar menghadirkan keagungan Allah dalam sholat. Dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar selalu dapat istiqomah sholat dengan cara khusyuk dan hudu secara berjamaah. Terus kita bagaimana juga belajar sifat sahabat yang ketiga, yaitu ilmu ma'azikir. Ilmu ini adalah pengetahuan semua petunjuk yang datang dari Allah yang dibawa Rasulullah. Bagaimana juga ilmu ini harus disertai dengan zikir, ingat pada Allah SWT. Juga bagaimana sahabat ini mempunyai sifat ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, menunaikan hajat saudara muslim kita yang lain tanpa mengharap hajat kita ditunaikan. Ini sifat sahabat yang keempat, yaitu ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Jadi kita yang menunaikan hajat saudara muslim kita. Kita mengharap hajat kita ini Allah yang menunaikan. Karena kalau Allah yang menunaikan, apapun hajat kita ini mudah saja Allah berikan. Sebagaimana juga amal kita ini semata-mata dilakukan ikhlas karena Allah semata. Ini sifat sahabat yang kelima, yaitu ikhlasun niat. Ikhlas dalam setiap niat. Niat kita ini semata-mata karena Allah saja, bukan karena istri kita, bukan karena anak kita, bukan karena mertua kita, bukan karena siapa-siapa. Tapi kita beramal atau tidak beramal semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita beramal dengan ikhlas karena Allah, kita meninggalkan maksiat juga karena Allah SWT. Bukan karena takut si fulan, takut si fulan. Juga selanjutnya adalah sifat sahabat yang keenam adalah dakwah wa tabligh khurud fisabilillah. Dakwah ini mengajak, tabligh menyampaikan dengan cara keluar dari jalan Allah SWT.
kita hidupkan makomi di tempat kita, ya kan, intikoli kita keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Bagaimana kita bisa istiqomah? Fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini tentu dengan niat. Kita niat, kita umur sudah panjang, saya ini umur sudah 42 tahun. Dipotong 4 bulan sebentar saja. Umur saya ini sudah 42 tahun. Berapa bulan tuh 42 kali 12 bulan? Diminta Allah minimal seumur hidup 4 bulan, sedikit saja. Maka kita niatkan bagaimana seumur hidup kita minimal kita keluar 4 bulan. Setiap tahun ini kan umur kita Allah SWT kasih sekitar 365 hari. Ya kan, setiap tahun ini umur kita sama, sekitar 365 hari. Nah, dipakai 40 hari aja setiap tahun, sedikit sekali. Masa kita tidak mau memberikannya kepada Allah SWT? Terus setiap bulan ya kan, kita umur sama dijatah sekitar 29, 30 atau 31 hari setiap bulannya. Maka 3 hari ini sedikit saja. Maka kalau kita sudah bisa meluangkan waktu sisa hidup kita 10% saja untuk agamanya Allah SWT, maka Allah SWT akan mudahkan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan talim pagi kita, ya Umi ya, Adek, mudah-mudahan talim pagi kita ini tentang fadilah sedekah, bab silaturahim, juga tentang mujakarah 6 sifat yang sudah disampaikan. Allah SWT mudahkan kita untuk amal dan sampaikan. Nah, benarnya pasti datang dari Allah. Kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.